Ibu kita Kartini, putri sejati. Iya, thank you inbox udah. Udah mas, aman mas. Aman ya. Yang penting openingnya beda. Gak tahu. Kita ini kan dari ini. Dari mana tuh? Stand up Indo Jaksel naturalisasi. Ya benar. Ini Jaksel semua tuh naturalisasi. Kenapa emang harus yang dibedain openingnya? Enggak juga. Cuman masalahnya banyak orang yang bilang openingnya so asik, jelek, apa gimana kata-katanya? Jelek, padahal openingnya cuma Firza Kukuruyung gitu. Tapi dikatain banyak. Netizen ribet, terlalu banyak maunya. Ada setiap video. Ya perkara itu gak pernah kamu bawa di tongkrongan tau aja. Apa? Tiba-tiba beli gitar aja. kan kalau kamu kena mental, maksudnya kita obrolin dulu, kita putuskan ganti opening apa enggak. Tiba-tiba dia beli gitar. Katanya buat opening lah, ya udah. Tapi dia niat belajar, Mas. Tapi faktanya di antara kita gak ada yang bisa main gitar secara jago, kocak. Tapi dia akhirnya bisa. Tapi Bang Popon bisa. Enggak, Bu. Ya. Lu nggak bisa aja. Lu pengen belajar gitar. Udah bisa, cuman nggak mahir. Nggak bisa juga sih. Basic Kalau kali. bisa Basic. tuh, istilahnya mainin lagu ini, kuncinya ini bisa. Nggak bisa. Oh, bisa berarti. Tapi dia bisa ngenjrengnya, Bang Pon. Sedangkan saya nggak bisa ngenjreng, nggak hafal kunci, nggak bisa megang. Kalau genjreng lu bisa, semua lu bisa kayaknya deh. Tapi yang ada melodinya agak susah menurut saya tuh. iya dong. Dia bisa tuh. Nah, Nanti berarti bisa, tapi nih. di antara kita gak ada yang bisa dibilang bisa, ya kan? Nggak Kalau ada. kalau bisa kan ukurannya, oh ini kuncinya ini gitu. Iya kan, Heeh. mainin lagu ini dong. Kuncinya apa? Ini. Bisa gitu. Tapi lu ikut Son of Jakbar dulu bang, ngapain lu? Nyanyi lu ya? Oh, gue nyanyi. Vokalis. Vokal. Gitu. Frontman. Frontman, Son of Jakbar, anak band semua yang turun, Jaksel. Ah. Putra Patinama, Iya. Oh iya, Bang. Jago ya Putra. gitar ya? Andis Breakter. Ini drum. Oh drum. Putra. Putra. Andis bass. Dia emang anak band. Terus Murtopo. Murtopo. Valdi juga anak band dulu, ada gitar, drum, bass, gitar, ya Murtopo juga. Murtopo apa gitu? Ngejahit tuh. Murtopo enggak. Lu belum pernah ketemu Pak Mur ya? Enggak, belum pernah. Ada, kayak Pak Yuda. Oh tahu aku tahu. Oh yang kacamataan. Benar. Putih rambutnya. Ah. Ya kan jawabannya gitu. Iya benar. Iya. Dia lebih muda dari Bang Yuda berapa Kalau tahun? dipanggil Pak. Tapi dipanggil Pak. Giliran Bang Yuda lebih tua dipanggil Bang. Karena tampilannya kali. Apa? Tampilannya Pak Amur kali tua. Iya. Iya. Aku banget. Iya. Rambutnya putih Kan semua. Dia juga udah punya anak kan, udah berkeluarga, punya anak, sedangkan Bang Yuda belum. Bang Pon nggak pernah ngeband sama sekali. Bang? Ngeband, gue dulu pernah ngeband sama teman-teman SMP gue. SMP. Namanya bandnya Kerok and Roll. Oh berarti Bang Popon tuh keroknya band ya. Ceritanya sih begitu. Kagak, gue pernah lihat di wawancara katanya nurutin ini Apa? Benyamin Biang Kerok. Nah, gini, jadi dulunya tuh misalnya nama Friendster atau nama Facebook gue tuh Popon Biang Kerok. Karena Bang almarhum Benyamin kan Benyamin Biang Biang Kerok. Kerok. Kan. Nah, habis itu gue main bikin band, emang nah awalnya tuh terinspirasi dari ada dulu band di Jakarta, Desa Benih. Desa Bening. Dia Gue nggak pernah denger dah. main lagu-lagu Benyamin gitu, lagu-lagu Betawi gitu. Vokalisnya bahkan suaranya mirip banget sama almarhum Bang Ben. Suaranya, ton suaranya namanya Encang gitu. Desa Benih gitu. Gue sama teman-teman SMP gue tuh sering tuh nontonin kalau Desa Benih main. Dia lagu yang Nangkelande kalau pernah dengar. Nangkelande, Jande, iya. Gitu tuh. Itu akhirnya kita bikin gini, kita band Betawi-Betawian gitu juga gitu. Nah, ini bikinlah namanya Kerok and Roll karena namanya demen musik rock and roll, tampil keroknya. Kan dulu juga ada ini kan band indie gitu namanya Karon and Roll. Dia tuh kayak band-band 80s, bahkan 70-an 60-an gitu yang jadul. Yang Cutbre masih. Cutbre, dia Karon dari Nora dibalik. Oh. Karon and Roll, Nora and Roll. Nora and Roll. Kita bikin Kerok and Roll. Nah, ini akhirnya jadi namanya Popon Kerok gitu. Kayak Ariel Noah gitu. Bang Popon pegang instrumen apa? Kalau nggak salah Vokalis. Vokalis. Emang Kalau nggak salah vokalis. Breakter juga nama bandnya Bang Andis dah. Iya. Oh, Ya, Breakter band. Andis Breakter nama bandnya. Oh, Mukti itu bandku dulu. Mungkin itu bandmu juga.
Mukti Entut gitu personil. Mas Kuku lu tau, Kuku Malang. Raden Kuku. Raden Kuku. Iya. Nama panggungnya kan Kuku Tremor, Tremor nama bandnya. Nama band. Iya rata-rata begitu. Kalau Logika nama apa? Nama Marawis. Kamu sendiri yang Marawis ya? Tetap band sih itu kan tetap band sih. Tetep band. Tetap band. Nama grup Marawis. Ya, Nama Guru makanya. Warawis. Ya kalau dulu zaman sekolah tuh kalau nggak ngeband nggak keren soalnya. Sama basket ya? Basket ya. Basket juga keren gitu. Basket jarang tapi kayaknya hampir nggak semua. Di zaman gua tuh istilahnya olahraga Orang kaya. Orang kaya ya. Karena istilahnya buat main basket harus yang istilahnya namanya perumahannya misalnya punya ring atau enggak. Kalau bola kan istilahnya lapangan kosong nggak ada gawang Jadi. bisa main gitu. Iya. Bandnya bubar Bang? Nggak atau? Oh iya bubar ya, bukan bubar orang nggak pernah manggung Vakum, juga. vakum, Iya, vakum aja, bilang cuma vakum aja. main di studio band gitu doang. Tapi pernah tampil di pensi gitu. Enggak pernah. Hanya di studio itu. Di studio Dan doang. hanya Bang Iya. Popon mengingat band itu. Nggak tahu personil lain kayaknya nggak inget. Nggak inget. Kita cuma Bang Popon yang pakai nama Kerok. Ada ini ada perseteruan. Punya album belum Udah. Karena gue menyatukan dua temen gue. Jadi di band itu adalah teman-teman SMA gue dan teman SMP gue. Oh. Gue jadi satu di situ. Terkubu-kubu lah di situ. Udah beda visi. Tidak berhasil menyatukan pertemanan gue. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Tapi kayak kagak masuk ya Bang Popon nyatuin orang. Kayak kita tahu Bang Popon kan kerjanya bikin berantem mulu. Apa sah? Gue dulu cinta damai. Dulu Selapan gaul. Sekarang berantem mulu. Setiap bikin show ada ribut. Iya. Lah iya. Yang pertama Popon main di Ribut sama SJW. Iya. Itu kenapa aku tadi Ibu Kita Kartini karena karena feminisme dan sebagainya. Itu mengingat itu kejadian itu. itu ya. Kamu nyindir berarti. Nggak nyindir, tribut. Oh, Bulan April kan ini. April. Masih. Udah Mei ya ini. Ini Mei Bang. Oh ya, bulan lalu. Ribut-ribut Sama SJW. SJW. Yang Popon main di. Itu karena apa tuh Bang Pon? Materinya Materinya. menyenggol isu feminis, LGBT, animal lover, gitu. LGBT ada yang masalahin? Iya ada. Buset. Ada banyak malah. Akun alter semua tapi yang ngomen ya. Ya nggak berani Bang, kalau pakai akun asli malu lah. Lah iya lah. Oh enggak dong. Kalau misalnya kalau pelakunya iya mungkin. Pelakunya akun-akunnya namanya nggak belum pada berani terbuka juga kan. Tapi kalau yang istilahnya dari segi aktivisnya misalnya pembela haknya atau enggak itu akun asli dong. Oh iya kayaknya LSM gitu ya. Itu orang-orang yang bergerak di bidang itu. Aku tuh seneng ketika Bang Popon tuh sama Mbak Kalis berseteru. Karena aku pembaca Mbak Kalis. Sekali info. Bukan Bukan itu Bang Kalis. Bukan sekali. Itu Kalis teroris, beda lagi. Enggak teroris juga, Bro. Personanya kan? Iya, personanya ya. Personanya. Aku ngikutin Mbak Kalis baca. Wah, seru nih. Mbak Kalis itu siapa kalau Mbak Kalis tuh aktivis Jogja ya? Aktivis Jogja. Jogja. di bidang? Pokoknya aktif aja. Oh, aktif doang. Begini-gini gitu ya. Kenapa? Kita juga Aktivis karena semua hal dia bela. Ya. Kalau lu bilang spesifik membela apa enggak? Oh, belum aktif. Belum Hah? Belum aktif, belum aktif. satu kan nggak aktif. Spesifik nggak aktif, nggak aktif kok semua. semuanya dibela. Semuanya dia tersinggung gitu. Feminis apa-apa. Barcelona. Barcelona gitu. Buset Mas. Tapi itu. kalau semuanya Itu. dibela aktivis, kalau semuanya diserang apa ya namanya? Oh, attacker apa sih? Oh, kalau aktivis tuh ngebela yang diserang. Aktivis membela semua hal tuh, banyak Betul. hal yang dibela. Tapi semua hal kalau diserang, contohnya Bang Popon tuh namanya apa tuh? ofensif, reaktif. Reaktif, bagus sih. Reaktif bagus ya. Reaktif, mereak sesuatu. Oh lu membaca Mbak Kali. Mbak Kalis pembaca. Dia kan waktu debat capres namanya disebut sama Pak Ganjar. Oh ya. Buset. Dia dari Blora dia. Aslinya Blora. Itu masalahin Bang Popon itu. Salah satunya yang menyerang. Menyerang beatnya. Waktu itu sih tweet. Oh, tweet. Oh, beda ya? Iya. Beda ya? Waktu itu Beda. tweet. Yalah, kayak gitu. Tapi menurutku Bang Popon tuh nggak nyerang tau. Nggak tahu ya Bang Popon sendiri ya. Ya pengen ngembaliin apa ya ketimuran kita menurutku saya. Kalau ngeliat Bang Popon, kita kan udah semakin
plural, semakin liberal nggak? Ya, benerin kalau salah. Iya, benar. Aman-aman Mas. Udah mulai ke barat-baratan. Iya. Dirimu gimana? Keren. kamu bilang aja aman. Gue masalah bilang emang gue nggak ada yang mahir di bidang ini. Ya kamu tahu nggak apa yang ada di kepalamu, omongin. Nggak ada, Fer. Pertanyaan di kepala. Nggak ada. Sebenarnya itu kalimat paling halusku di mulut. Tadi di pikiranku adalah gimana pandanganmu soal feminis, tapi aku ngelihat ada kau nggak jadi, tahu nggak? Kayak nggak jadi ditanyaan. Gue banyak orang yang bodoh amat, jadi banyak nggak peduli. Kamu nggak peduli feminis, Iya. karena kan kesetaraan gender, itu nggak peduli kamu. Apatis sama berarti. Nggak peduli aja. Misalkan, wah orang terlalu pro banget nih sama sedotan besi gitu. Ya udah gitu, emang kenapa? Kamu pakai Gue kalau beli ST ada sedotan besi, ada sedotan apa juga tetap Ya gue udah, pakai, gitu. bodo amat gitu. bodo amat. Kayaknya hidup gue ya udah hidup gue begini, settingannya ya udah nggak usah harus bela apa-apa gitu, nggak usah harus bela apa-apa, nggak usah harus Tapi nggak nyerang mendebat juga. apa-apa, iya. Ya udah gini-gini aja, hidupku Iya, berarti. gue tuh settingan bapak-bapak yang kalau subuh sholat, pulang, iya enggak sholat ke masjid, ntar pulang, pagi-pagi ketemu lagi duduk depan teras, rapat RT ikut, tapi kalau ditanya nggak tahu, gitu-gitu. Yang penting tampil aja. Yang penting gue hidup, gitu. Jadi nggak perlu ini. Lu juga kayaknya kagak begitu harus ngikut apa-apa, sana juga. Yang mana? Semua hal kayaknya lu juga nggak pernah debat, yang pernah debat nggak setuju kan Fajar Mukti. Iya. Contohnya? Apa nggak debat apa? Nggak, maksudnya yang paling update soal proses metan tuh di antara 3 orang ini aku, Bang Pon. Dan Iya, Bang Pon. dan aku sepakat sih, maksudnya sebegitu mengganggunya mereka di Twitter gitu-gitu nah, Bang. Kalau Firza mungkin nggak peduli karena jarang buka Twitter Oh aja. iya, lu nggak main. Lu juga nggak main sama. Sosial media saya Facebook, Mas. Yang pro, Yang enggak, yang lihat Facebook biasa. ibu-ibu jualan teflon yang Iya, buka-buka di paha. marketplace itu saya. Itu saya. Dia lebih tahu butuh berapa karter untuk dibakar, dilebur jadi pisau tuh tahu dia. Tahu. Saya tahu. Carter. Kata. Di Facebook isinya videonya gitu-gitu loh. Jujur justice paying. Tips-tips gitu. Justice paying. Bang Wawan berarti berangkatnya dari situ, Bang. Maksudnya kebanyakan banyak main sosmed gitu ya. Betul. Istilahnya salah satu sosmed yang masih paling bisa dimainin salah satunya emang cuma Twitter. Karena istilahnya cuma ngetik doang, Ya. cuma ya apa yang lo mau ketik dah gitu istilahnya, nggak harus yang kayak kalau sosmed yang lain kan bikin video lah, rekam Iya. itu tuh memang effort banget gitu ngejarnya gitu. Main Twitter, main aktif di, walaupun akhirnya kesini-sini juga nggak terlalu aktif lagi gitu di Twitter, cuma Kenapa, Bang? lihat-lihat aja baca karena Banyakan orang berantem. betul. Banyakan orang berantem di situ. Gue mengurangi misalnya dapat serangan dari cuma nge-tweet itu tuh gue nggak mau karena sebenarnya memang susah membelanya gitu kalau cuma dari tweet gitu. Oh, iya. Kalau kita dari beat nih, dari Materi. kita masih bisa membela, ini tujuannya buat karya, tujuannya untuk seni, untuk komedi, menghibur orang gitu kan. Kalau Iya. tweet memang kadang-kadang tendensinya menyerang-nyerang juga. Biasnya juga gede. Tapi kenapa gitu ya? Apaan? Stand up komedi itu kan ya berkomedi, benar-benar nyari hal lucu ya. Ya. Kenapa argumennya banyak orang permasalahin ya akhirnya jadi kasus ya? Maksud gua kan ya udah ini komedi gitu. Nggak perlu harus diserang karena kita nggak mempengaruhi orang, paham nggak maksudnya? Iya. Tapi aku nggak Kita nggak sepakat. berorasi begitu. Nggak sepakat kalau itu cuma jadi pembenaran, kita nggak tanggung jawab sama materi kita aja. Iya. Kayak Iya misalnya kita ngomong ini monyet misalnya, lah kenapa ngomong gitu? Ya itu kan cuma komedi, nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa kayak gitu dong. Harus Ada pondasinya. gitu. Tapi ngomong-ngomong, Twitter sekarang ganti nama X, soalnya ada sekarang X bang gitu. Iya benar. X. Tapi kan yang penting Tapi kita kamu semua nyebutnya paham. Twitter, kamu Iya. nggak seneng disebut X. Jadi jelek namanya ya. Logonya juga. Ntar aku nonton Tarzan X, Tarzannya Twitteran. Tapi hal yang kayak jahat gitu, maupun jahat gitu, sebenarnya dirasain juga sama orang-orang di komunitas, Prep. Maksudnya? Yang angkatan di Jaksel nih, angkatan gua ke atas, Rais, Ilham, itu tuh ngerasain katanya Bang Popon sejahat itu juga dulu di komunitas. Masa iya Bang Pon? Lah,
Kalau Rais nih cerita, pernah komput sama Bang Popon, dia kan jas merah 1. Gue ini jas merah 3. Itu jas merah jelasin, kasih Jas merah konteks. kompetisi internal Jaksel. Komput nih, ada Bang Popon. Ini pancelannya apa maksudnya nih? Ini menurut lu lucu, digituin. Sejahat itu dulu. Nggak tahu sekarang berubah nggak? Ya, semenjak sudah berkeluarga. Berarti iya dulu Iya, gitu. namanya jiwa muda. Sama kamu. Masih berapi-api gitu. Tapi nggak jahat itu, Ja. Apa? Nggak jahat sih menurutku. Tegas ya. Iya, buat Iya. Mendidik, berpikir aja Iya. gitu. yang bilang itu jahat kan. Enggak, tapi makanya kalau misalkan bocah-bocah ngumpul, lu untung lu sekarang tuh nggak ada Bang Popon nongkrong gitu. Dulu ya. Sekarang udah ketemu udah baik kan. Ketemunya udah baik. Dulu tuh jahat. Udah nggak ada lagi jar generasi Jaksel tuh abang-abangan yang sejahat itu untuk nge-treatment punchline ya. Oh iya, nge-treatment iya. Iya, sama mungkin juga beda zaman, juga ada beda juga cara ininya kan kayak zaman ini kan sering juga kita dengar kan kayak dulu mah kalau syuting sutradara mah marahnya kayak gimana, sekarang udah enggak. Karena udah berubah katanya, apa polanya udah nggak kayak dulu. Anjing jadi itu ya, lemah lembut semua ya. Beda generasi, Bang. Kalau kata abang abangku zaman dulu dikerasin nggak bakal kabur. Sekarang Oh, iya, dikerasin bagus. dikit, Bener. kabur, bikin status, aku mental illness, aku Bener. kayaknya butuh psikolog gitu-gitu. Tapi yang bener yang mana terus yang kalau gitu tuh? Apa? Yang bener yang mana? Bener semua. Bener Nggak semua, bisa iya. dibilang misalnya kayak bagusan pola didik yang dulu keras ini. Tapi ya Tergantung juga. zamannya berarti. Betul. Tergantung zaman. Setiap zaman berubah-berubah. Emang harus adaptasi gitu. Bener. Iya, iya. Menyesuaikan Iya. apa yang tepat di zaman sekarang. Lagian fasilitas zaman sekarang juga sama zaman dulu udah beda kan. Maksudnya zaman sekarang gadget, zaman dulu main ya sama tanah, sama apa gitu. Maksudnya itu ngefek ke daya tangkap sama pola didik sih menurutku. Menurutku ya, sok tahuku. Gitu-gitu sih. Cuma Bang Popon tuh aku mirip soalnya Capricorn. Woi, Capricorn. Iya, Desember semua ini. Dirimu apa? Juli, Leo. Kamu singa sendiri. Singa-singi, saya bukan serangga. Ya, Capricorn kambing, Mas. Capricorn kambing mamalia juga kocak. Capricorn kambing. Scorpio di pikiran gua tadi. Iya, Allah, Mas, bener-bener kosong. Bener-bener kosong. Gunung gitu. Kambing gunung. Yang mati kalau kepleset ya. Iya, kepleset jatuh. Dia tuh, gua kan ngeliat ya. Kambing gunung tuh cara dia beradaptasi diserang musuh. Makanya ngebuat naik ke atas gunung. Terus kakinya bisa ngecapit gitu. Iya. Ya. Nggak mati dimakan musuh, tapi mati jatuh. Salah langkah. Matinya Salah langkah. Lebih cuma-cuma. Berarti kan sebenarnya Bang Popon cuma berarti orang yang ngomong kayak zaman jahatnya Bang Popon kan cuma mengutarakan apa yang ada di kepala kan. Betul. Coba mengatakan ini emang punchline-nya pantas ya meskipun tendensinya buat perkembangan komik atau emang jahat beneran kita nggak tahu. Sama aja kayak pendekatan ke materi nggak sih Bang? Materi Bang Popon juga gitu kayak ini mengganggu banget. Kebetulan yang mengganggu waktu itu feminis. Iya. Yang mengganggu waktu itu SJW. Dan memang juga mengedepankan ini kalau di gua tuh reason gitu. Jadi kayak apa alasan kita ngomong ini harus ada dasarnya gitu. Misalnya gue ngomongin feminisme, apa nih dasarnya, apa yang terjadi di sosmed kayak gini-gini, kejadian-kejadiannya itu yang kan yang gue jadi materi. Pun waktu nanya ke misalnya ke Rais gitu, ya gue pengen tahu juga nih reasonnya apa lo bikin materi ini atau punchline lu kenapa kesini biar semua jelas gitu, ada alasannya, nggak yang ujuk-ujuk karena lucu. Iya. Nah komik-komik baru tuh biasanya gitu ya. Sekarang lagi rame SJW nih, padahal dia nggak ada kepentingan, nggak ada keresahan, biar keren aja. Tiba-tiba FOMO gitu ya. LGBT apa gitu. Tapi itu didikan dari Bang Popon nih, generasi Bang Popon ke bawah tuh didikannya ialah Arais, Ilham, Andis, bagus banget kan. Stand up-nya beneran berdasar gitu. Iya. Nggak yang lagi musim dark, wah dark semua, ngebunuh siapa gitu-gitu. Gitu. Jadi Jaksel tuh misalkan seniornya ada 3 nih. Sukron, Bang Popon, Andis. Sukron Bang Popon nih nurunin nilai ke Rais, Ilham, segala macam. Ini bukan Bang Popon, Sukron sama Bang Putra Patinama. Ini nurun tuh ke Rais, Ilham ini. Bang Putra ini nggak ada turun
turunan. Turunnya langsung ketemu gua. Langsung. Iya. Nggak ada turun tapi ada kan? Iya, ada tapi turun, jauh, ada ada turun. generasi. Nggak nurun tapi ada menemani. Kekuatan diksi dan apa? Khayalan. Hayalan. Imajinasi. Bang Putra. Skinhead. Skinhead. Karena Bang Putra emang dari awal datang masuk udah begitu gitu. Iya. Saya tidak mengalami apa namanya istilahnya pembelajaran kayak gimana emang udah dasarnya begitu. Datang-datang di komunitas tuh. Udah selengean. Iya. Udah sekuat itu diksinya. Iya. Udah. Kalau kata orang dia ketemu dirinya dulu baru gabung stand up. Betul. Iya nggak sih? Iya, kayaknya sih gitu. Udah tau karakternya gabung stand up, ya udah ini aku gitu. Gue diceritain siapa ya, beat pertama Bang Putra tuh gitu. Iya muka gue jelek banget kayak anjing gitu. Kok nggak salah gue diceritain Mas Putra apa? Muka gue kayak anjing gitu. Tiba-tiba gitu. Iya. Tapi itu waktu Popon Bandit isinya banyak hal keluar. Sampai gue dua show-nya Bang Popon tuh gue ngerekam 2. Waktu pemain iya. Gue yang ngerekam dari Comika. Yang Full body. gue ngerekam tapi di Bandung. Oh iya. Dua-duanya ngeliat gue. Kalau yang pertama Bang Popon beneran keluar ngomongin SJW segala macem tuh. Nah yang full body bahas diri sendiri. Yang harusnya aman. Rame juga. Karena itu dengan ini ya Pak Dokter. Buset. Iya. Enggak, tapi Jar itu emang kayaknya batasnya aman dah. Harusnya aman. Ada lagi yang lebih nggak aman masalahnya. Di full body itu. Full body. Tapi lu pernah nyepil nggak Bang materi yang full body Belum. di promo lain? Belum. Kamar Ada yang mandi lebih nggak difabel aman. lucu. Apa? Kamar mandi difabel. Jangan disepil. Enggak apa-apa sih doang. Tapi lucu banget itu. Mau nonton fullnya kan Iya, lucu banget. Iya. tinggal klik aja link yang ada di Instagram, di Twitter tuh. Kan tinggal ikutin olahannya di Twitter. Kamar mandi difabel. Kamar mandi difabel lu kan beli Iya. show-nya. Tapi kan nggak dibongkar di sini juga, Mas. Tahu. Lu dah. Lu nonton nggak Popon Bandit? Nonton. Lu beli Popon Bandit apa full body? Full body, saya beli full body. Popon Bandit tapi lu nonton ya? Nonton. Full body lu nonton? Belum. Susah gue ngobrolnya kalau itu. Tapi lu Sebelah. Lu sepaham Jar sama Popon Minded Jar. Paham, sepaham. Maksudnya gue pikir lu Yang liberal gitu. Enggak. Gue bahkan berpikir lu wah the nextnya Sakti Amahruf. The nextnya komik aktivis nih kan gitu. Kalau aku kadang kalau Kelihatan dari materinya. melihat orang tuh kulihat tendensi sama dia berangkatnya dari mana Bang Pon. Kalau Bang Pon berangkatnya mungkin dari konvensional, tradisional. Ya masuk akal juga gitu. Maksudnya kalau kayak misalnya rokok dan dokter dah. Ya kacamata dokter ya bener, Bang Popon kacamata Bang Popon ya bener gitu maksudnya. Oh ini subjektif personal. Ngapain berantem sih aku? Aku kadang gitu. Ayo kita damai-damai semua gitu. Itu kan live video Bang Popon. Apa? Ngomongin dokter. Ya. Banyak tuh wah dokter bla 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 gitu. Enggak lama keluar kasus oknum dokter pencabulan. Bagus lagi sih. Iya. Kata gue, yang seneng Bang Popon nih kan. Gue lihat ya dokter-dokter yang nge-stage video gue kagak ada tuh ngerespon kasus itu. Asli, gue lihat cuma story doang satu. Oh, iya. Di gue dibikinin konten gitu, dibikinin reels, dibikinin feed sama dia. Di Oh, iya, stage iya, video iya, gue di kan stage, jadi ada di reels stage. dia ini. Iya. Yang kasus itu story doang satu. Tidak bersuara. Tidak bersuara. Itu tuh. Lu nganuin promo nggak sampai akhir yang pokoknya gue pengen ngerokok sampai mati. Itu enggak. Kagak masuk kayak itu lucu banget itu. Penutupan statementnya gitu. Gue mau pengen merokok sampai mati biar kata udah stroke sebelah gue tetap ngerokok. Jangan lebih lanjut. Tapi kan udah di konten promo juga kan? Iya. Enggak, bagian sini enggak. Bagian yang ini? Bagian statement yang lu ngerokok sampai stroke enggak ya? Enggak tahu deh. Kayak ada potongannya. Yang di highlight gitu. Seingatku yang promo itu ya, yang aku tahu nanti kalau salah mohon maaf ya Bang Pon. Yang ini apa-apa salah rokok. Iya. Keseleo. Ditanya kamu ngerokok Pak, ngerokoknya itu salahnya. Bapak jalan ke warung beli rokok ke Sandung, nah itu gitu. Tanda akhirnya Bang Pon pingin kalau misalnya nauzubillah min dzalik sakit, berobat ke dokter, ada bercak paru-parunya, ada warna putihnya, ditanya dokter, Bapak ngerokok? Enggak. Nah itu biar mampus bingung-bingung. Mm. Wah ini kenapa ya? Ini di luar skenario.
Terus orang-orang bilang, ya dokter pasti tahu lah lu. Ya pasti lah. Itu kan sisi komedinya. Itu kan komedinya. SJW komedi sekarang. Kita dilurus-lurusin terus. Ya terus aneh juga kalau dokter nggak tahu lah kenapa ya Pak ini Pak ya kalau nggak ngerokok. Iya kan Ya kan patahnya di situ. Iya. Itu kemarin sebel tuh aku yang ada tren di Instagram pesona mas-mas anti rokok itu. Oh iya. Oh iya. Mas anti rokok. Ini ngambil apa? Template itu ya? Mas template pesona anti rokok. anti-rokok. Emang kenapa? Ngerokok tuh aktivitas, Bre. Yang di Twitter lucu banget ada counternya aja. Heeh. Dokter-dokter yang Grab itu juga anti rokok. Bagus. Itu mereka berantem lagi. Itu kata mereka ya. Kata mereka ya. Heeh. Tapi gak ada selesai kalau gitu-gitu kan, kayak membandingkan dua hal buruk itu. Ya masyarakat kita begitu. Kayak Kau mending. Kau mending. padahal nggak ada yang mending. Ya udah lah, biarin orang-orang mau buruknya Ya, apa. maksudnya Itu aja lah. Selama rokok istilahnya nggak ilegal kan gitu. Kita bukan melakukan tindakan kriminal juga gitu istilahnya. Ya kenapa Lampunya geser lanjut. harus digituin? Kenapa kayak bermasalah banget, kecuali kita Bahkan ada ngerokok. fakta-fakta yang gue dapet dari Cing Abdel tuh, ada yang Cing Abdel wawancara sama yang motor keliling dunia itu loh, motoran keliling dunia apa gas cari angin. Dia cerita waktu ke daerah-daerah yang kayak dataran tinggi tuh, kayak daerah Tibet, daerah mana gitu, orang-orang yang ngerokok malah lebih aman, lebih nggak sesek, nggak pusing, Oh. karena udah terbiasa paru-parunya kurangan oksigen karena ngirup asap rokok gitu. Jadi ketika di daerah yang dataran tinggi oksigen dikit, mereka terbiasa gitu. Sedangkan dia nih yang nggak ngerokok pusing ya. Karena Rokok sebagai kebutuhan. Rokok sebagai adaptasi. ada positifnya. Ada positifnya, nggak valid. Rokok membunuhmu nggak valid, tergantung di mana, dataran tinggi apa dataran rendah. Karena ngerokok Masalahnya kita kan di rendah. Kita harus ke Tibet. Kita harus ke Tibet. Kita normal di sana. Kita harus ke Tibet habis ini. Mendaki Everest Mendaki Everest bisa kita. Nah, udah full body tuh banyak tuh materinya. Bermasalah, gue nanya Bang Bopon, Bang. Kenapa lu ngelemparnya materi yang ini? Kan ada materi yang lebih aman kata gue, yang nasi goreng. tapi lucu tapi emang nggak menarik. receh aja. Iya. Nasi goreng. Jadi semua materi gua yang nasi goreng itu celipah. Itu materi paling aman nasi goreng udah. Karena itu jadi promo. Tapi ketika ngelempar itu ada kebayangin nggak Bang Pun kayaknya ini ntar bermasalah ini. Enggak. Kayaknya ini aman. Sejujurnya karena emang kan dari Miring lagi. Kalau Putar kakinya aja. apa waktu dari awal tuh berpikirnya karena Dokter marah, Dokter, kita diserang dokter. Ada dokter marah. Kita diserang dokter. Ini serang dokter. Kita diserang dokter. Mohon maaf. Dia Didi. ngobrol aja. Kalau Ngobrol aja. Tadi Nggak bakal ketika diserang. lempar itu ada pikiran ini nanti Iya, bermasalah kan? nggak? Wah, Atau yang enggak kali sama ini. sekali? bikinnya kan sendiri, Iya. promo juga sendiri, jualan sendiri. Jadi kayaknya nggak ada yang nge-backupin. Kalau waktu yang di Pokemon United kan di backup sama Comika kan. Jadi milih beat yang menurut gua aman, karena biar nggak heboh, nggak ribut lah. Gitu. Nah. Makanya gua nggak berpikir akan serame itu gitu. Di luar ekspektasi tuh serangan Ikatan Dokter Indonesia itu. Buset. Serangan para dokter gitu. Idi. Ikatan Dokter Indonesia. Betul, Pen. Itu Satu orang melawan organisasi loh. karena sekarang itu enggak sih. Itu kan dokter-dokter itu tidak mewakili institusi Oh, enggak. itunya. Oh, enggak ya, tapi Dia kan sendiri-sendiri. pribadi. Tapi berkelompok gitu. Hah? Tapi mereka bareng-bareng nyerang Bang Popon. Masing-masing, nggak Oh, apa-apa. masing-masing. Masing-masing dokternya bikin konten. Ya nggak semuanya nyerang, ada yang menggunakan video gue untuk media edukasi. Ya gue ada yang bikin begitu kan, terus dia captionnya
izin stitch Mas Popon. Gue Oh, ada yang- silakan dokter, gue komen gitu juga. Ada yang izin. Ada yang izin. Ada ada. di captionnya ada izin stitch. Gua kira dia saking sebelnya gitu kagak di stitch lagi. Ada yang begitu, ada yang emang Edukasi. Gue bilang nggak apa-apa, gue menyampaikan komedi, mereka menyampaikan edukasi, itu tugas masing-masing. Udah berjalan sendiri ya, udah beda ranahnya ya. Nggak apa-apa, gue mau pakai video gue juga nggak apa-apa. Ada dua sisi, ternyata ada positif juga dokter yang ngestis. Meskipun skenario edukasinya kita nggak tahu ya. Nih kalau kebanyakan stand up nih nggak tahu. Nah, Itu edukasinya ke situ ya. Nih lihat nih. tapi kadang Tapi ini- izin. Tapi izin. Nah, yang bikin masalah itu orang yang ngomen video dokter itu. Kadang kan ada yang bilang fisiknya Bang Iya. Popon. Oh, Ngatain langsung ngatain. itu udah di luar nyumpahin materi. doain tuh apa? Oh iya, malah itu yang lebih jahat loh aslinya. Benar. Itu aja di show-nya Bang Patra yang Merdeka atau Party apa ya? Apa yang mana? Ada materi dia cerita istrinya tuh sampai tuh ini ya ngunci akun ya. Karena diserang juga. Takut diserang juga. Mungkin lu Enggak. apa emang orang nggak tahu aja ya? Iya. Gila. Karena siapa yang waktu itu sempat diserang sampai anaknya juga dibawa-bawa? Ada. Siapa ya? Rowan Atkinson. Bukan, Mr. Bean tuh. Ya tapi anaknya diserang. Anaknya diserang. Benar. Dia ini dibully, Bang, karena bapakmu tolol gitu-gitu karena bapaknya Mr. Bean kan. Ya kalau itu mah gue juga pernah baca artikel yang anaknya Kiwil Kenapa? Bapakmu nangis karena bapaknya Kiwil. Dicengin sama temen-temennya. Harusnya ada pembelaan dong. Bapak aku kayak gitu tapi istrinya 3. Tambah parah. Tambah parah. Pembantu lah itu, pembantu lah. kalau Rowan Atkinson kan anaknya dibully gara-gara bapaknya Mr. Bean. Ini Kiwil anaknya dibully gara-gara bapaknya Kiwil. Enggak memerankan sesuatu ya. Rowan Atkinson kan memerankan Mr. Bean. Kiwil menjadi dirinya sendiri dan salah. Ada artikelnya, ada baca dah. Buset. Makanya gue takut tahu bikin materi yang gitu-gitu. Pajar tuh yang sering nyerang-nyerang Apa? materi. Oh. Tapi beberapa kali kan di Kompas di-cut. Tapi aku lebih aman karena mungkin yang ku ambil keresahan yang nggak memecah gitu aja. Maksudnya ya masyarakat resah sama pemerintah gitu. Jadi lebih banyak yang mayor. Pancing up kan. Pans Iya, pans up. Emang public enemy yang lu serang nggak? Ya, Bang Popon juga public enemy menurut dia. Tapi ini ada backup reason yang menurutku pas. Iya, terus sebenarnya harus nonton full sih. Iya, terakhir tuh kayaknya di promosi videonya itu nggak ada ya, tapi kalau di spesialnya ada satu statement yang kalau orang berilmu, pintar, denger itu, oh pantes, Popon bilang gini. Menurut kamu saya mau bilang dokter banyak nyogok gitu. enggak mas. Kadang kan ada itu, orang itu yang fakta sih, nggak apa-apa. Waduh mas, kok malah mas yang nyemplung? Kadang kan ada orang pinter tapi karena egonya tersinggung jadi nggak make akalnya, ya kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak, kalau ego mungkin ya, dan nggak ego juga bisa. Kayak orang-orang tuh kebanyakan yang ditampilkan di media, mereka nganggapnya wah ini mengkampanyekan nih. Kayak Oh iya, filmnya Bang Rian Jumbo aja, wah ini mengkampanyekan bersekutu dengan setan. Itu orang aneh mas. Yang bilang itu orang aneh mas. Yang Wah, ini bilang Bang itu orang Popon aneh. mengkampanyekan rokok nih. Anak saya gara-gara nonton special show. ada anak SMP, ayo ngerokok yuk, kenapa? Lihat nih gitu. Iya, kita Kuncinya Bang Popon. Kamu kenapa ngerokok? Kalau kita kan karena teman-teman, karena biar keren. Kamu kenapa ngerokok? Bang Popon. Kayaknya enggak ada. Pun nggak gue kampanye. Mungkin ada satu dua lah. Iklannya bertebaran. Tapi banyak rokok juga sering ngasih sponsor gede anjing. Iya. Iya pak. Liga makanya- Super dulu. Mempunyai pengaruh di bidang olahraga banyak. PP Jarum Iya. tuh melahirkan banyak atlet bulu tangkis Indonesia. Setelah hilangnya, berkurangnya dukungan rokok terhadap olahraga, banyak Iya. yang prestasinya menurun. Gara-gara rokok kan. Gara-gara rokok dicekal, Pren. Iya. Kita kekurangan atlet badminton. Betul. Gara-gara siapa tuh coba? Ya kan, yang bagus-bagus itu kan zamannya itu. Percuma sehat doang tapi nggak bisa badminton. Ntar di klub sini ya. Ya di klub. Nah, itu.
Saya akan menemani Bang Popon. Saya akan di stage juga Faisal kayaknya aku Bang nggak suka Popon. PBSI. Nanti tolong bantu ya. Nanti tolong ya Bang Pon ya. Nanti kalau diserang saya tek kamu Bang Pon ya. Tolong ya Bang Pon. Temani saya ya Bang Pon. Yang pertama Popon Mendet. Popon main itu. Diserang soal Feminis. karena pikirannya tentang feminis segala LGBT dan macam. sebagainya. Full body tentang kesehatan badan. Benar. Diserang karena dokter kan. Kan Bang Popon bilang bakal jadi Trilogi. trilogi nih. Pikiran, badan, Jiwa. sama jiwa. Terakhir jiwa kayaknya agama. Diserang habis. Enggak. Jangan didoain gitu-gitu. Kagak. Kalau udah jiwa kayaknya larinya ke ini dah. Kan banyak. Aku percaya mental health kan. aku juga. percaya aman menurut Bang Popon. Karena gini dah, Bang Popon aja ya di materi Popon Mendet kalau nggak salah. Dia tuh punya materi, ngapain sih jadi teman tuli, ngapain jadi ini masalah bahasa doang loh. Nah, sekarang kalau jiwa itu ya kan. Sekarang kalau jiwa, sekarang ODGJ. Aku yakin Bang Popon nggak bakal pakai diksi itu. Pakai diksi yang langsung dia dan itu bahkan diperkarakan. Enggak, kalau DGJ udah masuk ke soalnya full body. Udah masuk. Di full body kan? Teman tuli. Teman tuli. Itu soal teman tuli nggak sepakat dengan penghalusan diksi kan. Nah, Bang Popon akan lebih frontal kayaknya soal kejiwaan. Tapi kejiwaan mungkin kejiwaan Bang Popon dari diserang kali. Lu kena nggak sih mental Bang diserang gitu Bang? Enggak gitu. Biasa-biasa aja gitu. Aku yakin nggak? Kenapa? Karena Bang Popon tahu apa yang dia lakukan. Iya sih harusnya ya. Kayak gue yang diserang ininya Pak Anies juga nggak nyangka gue. Kena mental nggak kamu? Enggak. Tapi kayak anjing kok bisa diserang sih, aneh banget orang. Kok bisa di antara 5 orang ini yang diserang aku? Orang yang asal ngomong kan? Iya. Tapi ada nggak Bang Pon yang di internet berdebat terus ketemu orangnya langsung Bang Popon udah pernah? Belum pernah. Belum pernah ya? Secara langsung mengutarakan sesuatu yang misalnya beda pandangan sama gue gitu belum pernah. Pengen sebenarnya ketemu-temu ngobrol-ngobrol aja ya. Nggak usah asal nggak main kekerasan fisik. Kayaknya nggak Iya, apa-apa juga harusnya. ya. Iya, argumen sama argumen. Harus. Tapi ada keinginan nggak gitu ya untuk bertemu, duduk, bicara empat mata gitu? Iya, boleh-boleh aja. Pengen juga. Waktu dulu di Popon Minded aja kan di endingnya tuh gue bilang gitu, gue nggak maksa buat kalian semua yang nonton tuh buat setuju sama gue gitu. Walaupun kalau nggak setuju setelah dari show ini mau ngobrol sama gue di depan juga boleh gitu. Gue bilang gitu. Tapi nggak ada juga yang Akhirnya Bang Popon nunggu depan venue. Padahal di Malam. di Popon Mendet tuh terakhir Bang Popon udah bilang gitu. Gue nggak mau nyerang sana sini lagi gitu-gitu. Balik lagi settingan normal. Di epilog terakhirnya gitu. Karena gue udah berkeluarga. Full body muncul. Full body muncul diserang lagi. tahu nih yang jiwa gimana nih yang soalnya. Tapi itu jadinya tur lagi Bang. Belum tahu sih kalau misalnya ada sponsornya mungkin bisa tuh. Kalau enggak ya Jakarta. Kocak banget kali kalau sponsornya rokok. Harusnya masuk sih. Soalnya masuk. Harusnya masuk. Masuk sih, udah dibela loh, ini udah dibela loh Bang. Udah dibela loh. Semoga lah ada yang sponsorin. Tapi rencana dalam waktu dekat atau? Nah, pengennya sih emang kalaupun tahun ini di bulan Desember. Kan gue istilahnya selalu menspesialkan bulan lahir tuh. Waktu full Popon Mendet itu gue di bulan lahirnya istri gue. Waktu full body kemarin di bulan lahirnya nyokap gue. Nah, ini emang rencananya pengen di bulan lahir gue tuh Desember. Berarti kalau tur finalnya di awal tahun. Kalau tur. Desember, untuk finalnya. Oh, untuk itu finalnya. Desember. Kan kemarin juga finalnya November. Popon Mendet kan nggak tur kan, emang lakuinnya di Agustus. Kalau jiwa tuh aman Bang Popon. Di antara semua senior Jaksel, Bang Popon sendiri yang sholat. Kok gitu patokannya? Patokannya kok gitu? Iya, Patokannya kalau terkesan mulutnya jahat enggak, Bang Popon tuh sholat sendiri dia. Terus nggak bakal diserang gitu. Diserang sih. Jangan didoain aja jelek. Enggak didoain jelek. Jangan didoain jelek. Diserang juga lah kalau misalnya materinya membahas-bahas dari segi agama. Jangan juga Bang Pon. Tolong jangan Bang Pon. Ya kan tuh show kan berurusan sama itu. Jiwa kejiwaan. Iya. Tapi lu ada standar nggak Bang buat yang buat show yang soul bakal
lebih aman dari dua sol sebelumnya Enggak ya. atau malah yakin. kebalikannya atau lebih- kebalikannya? Ini bahasannya sebenarnya lebih cakupannya tuh lebih berbahaya sebenarnya kalau gue pikir di Soul ya. Walaupun kita tariknya ke diri kita misalnya kan tentang jiwa kita gitu apa misalnya kita mau ngomongin kepercayaan gitu walaupun kita tarik ke diri kita kan tapi kita ngomongin kepercayaan orang luas juga gitu Iya. itu bahaya. Terus atau ngomongin kesehatan mental yang sekarang lagi jadi concern orang banyak yang mana zaman dulu apa itu kesehatan mental Iya, kan iya, gitu. Iya, tentu baru-baru ini tapi kalau kita tidak aware sama itu kita dianggapnya kan nggak peduli sama Kolot. orang itu. Orang zaman dulu melamun dikit dibawanya ke dukun. Dikira ketempelan. Ya kayaknya habis dokter psikolog gitu. Psikiater. Yang nyerang ya. Tapi Dengan ada ya, psikolog dengan jiwanya ya. terganggu gara-gara materi. Kocak banget sih, ironi. Nggak tahu, pokoknya favorit gue kalau misalkan di full body tuh masih toilet difabel tuh bagus banget materi. Di Full body. full body, ya, full body. Yang ini lu belum pernah masukin ya yang apa material yang soal ini bang? Pas hari kiamat terus dikumpulin kita Pada masyar. pada masyar. masyar itu. Terus lu jadi orang yang nonton paling depan itu mungkin di Soul nanti tuh. di Sol. Ada lucu banget itu Jar. Di solid. Tapi itu beneran bahaya tuh nggak bisa tuh. Iya, makanya. Itu bahaya tuh. Kamu tadi udah ngomong padang masyar itu udah. Nah enggak buat nge-spoiler aja. Aku kamu ceritain pernah. Oh, lu pernah gue ceritain ya? Itu bagus. Nggak tahu gue tuh selalu ngomong sama Pajar nih. Ini kok Bang Popon bisa gitu ya? Iya. Terkesan beneran keluar apa yang dari pikirannya gitu, punchline-nya tuh. Wah, bahaya sih. Hah? Bahaya itu. Iya. Iya. Lu treatment nyari punchline apa sih, Bang? Kalau nyari punchline ya kan lihat dari premisnya apa, setupnya apa juga sih maksudnya fokus apa yang mau dibahas juga gitu. Nanti akan menjurus sendiri gitu punchline-nya kalau kita udah fokus mau bahasnya apa gitu. Dan kan kita nemu premisnya kita tempelin sifat. Iya. 4 sifat itu yang takut, aneh, bodoh, sama satu lagi Marah? Ma- Bukan. apa sih satu lagi lupa gue pokoknya itu dah Nah. dan Bang Danet dulu tuh gue takut, bodoh, aneh, Apa bingung ya? Takutnya bodohnya. iya takutnya, bodohnya, anehnya. Marah lah. Lupa lagi aku Iya, kemarin Iya, nyatet satu tuh. lagi tuh, iya, itu lupa juga tuh. Ya itu aja deh premis itu, tempelin itu, endingnya nanti bisa ada nemu punchline-nya gitu, kita bawanya kemana, kita mau pakai takut ya takutnya apa nih dari premisnya ini gitu. Nggak Pengennya bukan bang? Hah? Takutnya bodohnya. Pengennya nggak tahu. Pengennya kan? kayak Pengennya. terakhir. Tahu dah. Iya lupa. Ya itu. Sifat itu. Tapi nggak pernah nyeting kayak ini nanti ntar harus ofensif, harus dibikin ofensif. Enggak. Punchline yang enggak ya. Ngalir aja. Iya. Tiba-tiba ofensif aja gitu ya. Tapi ngomong di materi padang masyar itu, menurutku buat orang yang ngerti atau orang yang karena punchline-nya kan agama juga kan itu kan. Itu aman harusnya. Tapi kan biasnya ke masyarakat awam, ini loh kok dimainin kayak gitu-gitu. Betul. Padahal kan misalnya penasarannya kita sebagai manusia kan memang ya pastinya nanti gimana sih gitu. Iya. Ya pasti kan begitu gitu. Emang ya kalau misalnya dijadiin materi komedi dianggapnya mungkin nanti jadi kayak membercandai gitu. Iya. Padahal itu harapan adiluhung gitu ya. Pengen ketemu gitu. Karena sakral kan, bahasa Iya. sakral kan. Iya. Orang-orang pada nggak mau. Makanya gue bilang kalau Firza karena ya Bang Popon rajin sholat iya, tapi nggak menutup kemungkinan itu diserang karena bahkan Bang Popon di materi feminis itu ada sudut pandang Islamnya. Menurutku Iya, Bang Popon iya, yang benar. laki-laki derajatnya gini-gini gitu, nah ada entah tersurat tuh ada di dalam situ. Betul. Dan masih diserang. Apalagi yang kejiwaannya. Nah, iya. Ya karena nggak sesuai agenda mereka kayaknya. Ya.
Soalnya gue yang kayak gue cerita Bang Popon panselnya anjing beneran di pikiran dia langsung keluar gitu. Beneran paham nggak sih maksud gue? Paham. Ya proses kreatifnya Iya, kan yang kamu proses kulik. kreatifnya gue bingung. Iya. Kalau gue kan beneran, kalau gue nyari pansel itu beneran yang sehiperbola mungkin, Iya. tapi bisa bergerak guanya. Oh iya. Gitu. Kalau Bang Popon kata kalau kreatifnya gimana ya? Beneran nggak bergerak sama sekali Bang Popon. Verbal kan, verbal. Nggak bergerak sama sekali. Dan kamu kaget sama orang yang kok nggak gerak, kok bisa dia statis gitu, kamu kok kaget gitu ya, kok bisa hanya mengandalkan verbal dan orang hahaha. Iya. Gue besar dengan komedi orang jatuh di styrofoam Ben. Oh ya. Di OPJ, gue tuh besar dengan komedi itu. Gue juga tetap suka komedi kayak gitulah. Komedi Dono jatuh ke dalam kali itu lucu. Iya, lucu. lucu. Tetap natural, Slapstick. funny itu kayak gitu. Tidak bisa dilawan sebenarnya komedi kayak gitu. Tapi lu berarti waktu SMA kayak gitu nih nongkrong. Gue nggak tahu ya semua komika gitu nggak ya masuk stand up karena didorong orang lu nih lucu gitu pas ngerasa dirinya lucu gitu. Lu di SMA ngerasa kayak gitu nggak bang? Didorong orang kayaknya lu lucu deh. Di SMA sebenarnya enggak juga gue. Di sekolah pun sampai SMP SMA itu mungkin kayaknya masih belum menemukan jati diri gitu. Baru setelah lulus SMA lah baru ketemu tongkrongan yang gue rasa bisa menerima bercandanya gue gitu. Oh berarti sebelumnya nggak nerima? Nah, makanya Kerok bubar. Iya, ngeband itu makanya Habis bubar, bingung apa ya jati diri gitu. Sebelumnya menerima juga, jadi gue sebenarnya pergaulannya waktu SMA tuh nggak gaul sama semua anak-anak gitu, karena di sekolah hitungannya kelompok anak-anak miskin gitu, jadi gue memisahkan dengan orang-orang kaya gitu. Oh tapi sekolah lu sekolah bagus ya? Betul. Gue denger di Jadi PS banyak orang-orang kaya, anak-anak orang kaya. Gue nggak main tuh sama anak-anak orang kaya. Gue main sama orang-orang susah aja nih. Nah di circle itu sih gue aman-aman juga, bercanda-bercanda juga sama mereka gitu. Tapi maksudnya setelah dari lulus SMA barulah gue istilahnya pergaulannya lebih luas karena main juga sama yang anak-anak orang kaya gitu-gitu, ketemu sama di kuliah juga begitu, ada yang anak-orang orang kaya main juga gitu, jadinya lebih luas lagi pergaulannya, barulah mungkin di tongkrongan bisa dianggap lebih lucu gitu, diterima gitu. Apalagi waktu pas kuliah gue ngegondrongin rambut gitu, sampai-sampai di pandangan orang tuh gue emang udah yang paling Bangor. lucu, paling kreatif gitu. Jadi gua ada waktu itu di kampus gue tuh jadi kayak kan BSI ya, BSI kan banyak cabangnya. Jadi dia ada satu malam yang dari semua cabang kumpul nih, satu yang sama jurusannya gitu, jurusan periklanan tuh ngumpul tapi beda-beda cabang. Terus dari masing-masing cabang tuh bikin lomba, bikin video iklan dan lain-lain lah gitu, yang mana video iklan dari cabang gue tuh menang gitu. Nah itu dipikirnya idenya dari gue betul. Wajar ini menang tuh, lihat tuh ada yang gondrong. Seniman itu seniman itu. Pemain itu. Ini otak cerdas kreatifnya ini bukan gue. Gue gak ikutan, temen-temen gue yang pinter. Pantes menang tuh, lihat tuh otaknya kiri semua. Jadi image-nya itu kebangunan mungkin dari situ tuh. Lebih jadi udah dianggap sama orang luar, gue jadi lebih pede gitu. Karena sebetulnya gue kalau setiap datang di lingkungan baru gitu selalu memang cenderung diem dan ke awal-awalnya tuh nggak yang gimana gitu, nggak yang aktif gimana. Makanya gue sering juga kalau udah di tongkrongan lama tuh ada omongannya kayak dulu awal-awal nggak gini gitu, karena awal-awalnya diem gitu. Ntar lama-lama kalau ngerasa udah nyaman barulah bisa bercanda, bisa apa gitu. Adaptasinya lumayan. Adaptasinya lumayan lama, sampai yang orang-orang selalu gitu di setiap tongkrongan tuh kayak sekarang aja lo gini, dulu lo nggak gini gitu. Selalu ada omongan begitu. Itu di stand up juga sama nggak bang? Awal-awal masuk juga Saya juga gitu. kayak komedinya nggak kayak sekarang. Iya, dulu awal-awal masuk aja gua gaya komedinya ini apa?
kayak deadpan gitu di Suci 5 masih yang diem nggak ada ketawa gitu. Masih Canggung. saleh, namanya masih saleh. Canggung gitu, udah kesini baru Saleh. diakui atau apa, barulah bisa mengeluarkan jati dirinya gitu. Gue juga dimarahin Bang Popon kan waktu roasting Pak Anies itu, lu nonton ya? Lu nonton apa enggak gitu? Lupa gue, pokoknya kan di sesi roasting Pak Anies tuh closing gue jelek semua itu. Karena nggak pas semua waktunya. Iya. Dimana Bang Popon pas gue masih kerja di IPA. Lu gimana sih manajemen waktu itu harus diliatin tuh gitu. Iya. Goblok nih. Masa ada gobloknya? Bener. Habis itu baru agak Tapi goblok meleset. sayang kan, goblok sayang. Kayak apa ganti kan. Emang manajemen waktunya jelek tuh waktu itu. Habis itu sadar manajemen waktu. Iya. Meleset itu, Gua meleset jauh. mikirnya udah sejauh itu. Waktu itu gua tuh sejauh itu mah udah tahu gitu, udah tahu banget, bahkan udah tahu berapa halaman yang gue butuhkan untuk main di 5 menit gitu, karena kan nulis terus kan, nulis ya mungkin dia karena nggak nulis, nggak tahu Nulis Bang Bon. itu kan nulis, Dia nulis Bang Bon. nulis main 5 menit, berapa lembar misalnya satu, Iya. baliknya oh 3 lembar setengah nih cukup gitu misalnya gitu, jadi naker gitu. Awal-awal juga pasti kelebihan atau kekurangan, sampai kan awal-awal oh segini nih pasnya, udah berapa kali main mah udah tahu, ini udah sampai berapa main masih kelebihan. Bagaimana nih manajemen ini? Kilaf. Gak cuma manajemen waktu sih, manajemen kata juga kadang. Iya, gua kata orang suka lebih. Orang roasting Bang Radit, closing argumennya pret gua ngelihat ubun-ubun Radit. Masa ada orang roasting malah apresiasi. Closing argumennya apresiasi. Apa sih? Emang salah sih gua, manajemen waktunya jelek banget tadi. Kok diamini? Emang benar, tapi benar. Habis itu kan waktu show 4 waktu 4 besar tuh closingnya bagus semua. Bagus. Karena show 5 tuh lu yang Aku show udah 5 batahan lagi, lanjut. Roasting Pak Anies itu kan. Ya. Orang pada ngomong itu kalau closing gua bagus, applause break terus itu duanya. Itu show 5. Show 5 tuh kan yang closing gue ini, tapi di-cut sih. Apa? Rizky ini naruh ini di sini, ngapain sih? Ya. Aku dimarahin FD itu kan, kamu geser gitu kan. Buat manjakin waktu toh gitu. Iya. Karena ada yang kelupaan 1 bit bukan? Kelupaan 1 bit gua kalau nggak salah. Enggak 1 bit, 2 bit. Buset Bang. Tapi 2 bit tuh utuh gitu. Harus nggak bisa yang misalkan kita lupa, kita sambung lagi, jadi tetap satu cerita runut. Nggak bisa dibongkar pasang gitu Iya, ya. nggak bisa. Ya, itu salah tuh. Emang goblok Bang Bon. Emang bener Bang Bon. Pun misalnya nggak nulis, terus ada terbiasa untuk ruang improvisasi yang mana menambah waktu, kan tinggal di gue kira-kira suka improvisasi berapa ini, kasih space segini, jadi pas tetap bisa dianalisa kalau mau dianalisa. Makanya nggak belajar apa gimana. Gimana gitu? Gimana nih? Final. Aku dari juga takut. Gimana? Bohong. Itu harusnya closing. Lah, masih. Iya, gua lah masih waktunya. Emang katanya banyak ketinggalan juga itu. Iya, ada yang ketinggalan. Harusnya 2 bit juga. 2 bit juga ketinggalan. Kalau bener juara 1 loh. Enggak sih Bang, kayaknya. Tawannya orang nangis. Kalau bener juara 1. Oh, lah masih. Kamu kalah karena 2 bit itu. Lu nonton tapi Bang final, Bang? Di tayangannya kayaknya, gue Tayangan. nggak nonton langsung kan waktu itu lagi gimana gue di luar. Tapi pikiran apa nakal gitu sebelum Suci udah gitu kan Bang. Maksudnya cara main Bang Popon yang sekarang sebenarnya sebelum Suci pun udah gini kan. Sebelum Suci iya, sebelum Suci 8 itu setelah Suca 1 itu begitu. Begitu. Oh, karena dididik di Komtong sama Bang Danet. Suca 1 dibantu sama senior-senior yang di Komtong, ada Robi, ada Bari, ada Karya, ada Bang Sigit, yang senior-senior yang terjun di Komtong itu lah waktu itu. Itu dia bantu untuk mengeluarkan sisi-sisi yang lebih dekat gitu sama kejadian kita atau pemikiran kita, itu digali-gali, jadi terbiasa untuk menemukan materi-materi kayak gitu. Coba di Suci karena ada screening itu kali Bang ya. Kalau Suci memang iya, memang tidak mengeluarkan permainan itu karena tahu itu pasti tidak aman. Karena kan sebelum Suci udah main yang di itu tuh yang menang lombanya MLI itu yang mahal lucu. Itu kan materinya LGBT tuh.
Kalau di Suci karena emang udah tahu materinya kayak gitu-gitu mah nggak aman, Heeh. ya udah main materi yang biasa aja. Dan kebetulan juga waktu itu main begitu udah cukup gitu. Jadi ya udah gitu dulu aja deh. Tapi kayaknya kalau ada SJW ketek bakal diserang juga sih. Harusnya. Tapi di kolom komen tuh kepecah dua juga waktu itu tahu. Ih parah banget nih Vianita cewek tahu gitu. Iya. Nah, kenapa emang kalau cewek? Vianitanya mau mah aja ya. Vianitanya mah santai aja. Sama SJW merah anjing. SJW anjing juga bakal marah. Merah anjing. Harusnya yang merah hewan yang nggak berbunyi, ular kan. Oh ya waktu itu belum semasif sekarang kayaknya. Nah, dibilang kalau Bang Awe tuh pernah cerita kalau seandainya di dulu tuh ada SJW kayak gitu, abis sudah Bang Awe. Materi stand up fest dia kan sholat. Iya. Kayak Iya, di iya. metro lagi. Iya. Yang baca Quran, Iya. nonton Doraemon. Iya tahu. Iya. Salat Id ya. Salat Id. Salat Id. Salat Id siapa yang nonton ya? Oh iya ya. Mm-mm. Oh iya. Zaman Iya sekarang. banyak. Dulu Prisma Areva punya materi cewek jelek juga. Oh, Nyebrang itu. Ditabrak mobil. Wah, ini jelek nih bener. Pembantu. Iya, pembantu. Itu kasar-kasar dulu. Kasar-kasar dulu. Senior kita. Sekarang aja. Iya, makanya yang Bang Awe juga bilang karena sebenarnya dulu kita juga ngedengar street jokes, Iya. ngebawa-bawa agama. Iya. Soal ada Pak Ustadz, tasbihnya hilang gitu-gitu Iya. kan. Di tongkrongan gitu. Padahal mau diganti karakternya jangan Ustadz juga tetap lucu. Iya. Kita oke aja ya. Pak Haji, pendeta, Tapi di lain sisi ngebantu penjualan tahu. Apa? SJW. Orang-orang marah itu. Jadi ya mau gimana pun mereka marah, kita sebenarnya menang kalau penjualan kita banyak. Iya kan, Iya. kan kalau sensasi makin naik kan. Beda kayak di negara luar. Cancel kulturnya kan lebih Ya parah. cancel culture-nya kita nggak sekuat itu. Iya. Malah makan banyak diomongin kan awareness. Apa Trimantra bikin kontroversi aja? Apa kita mau Gue apa? kagak bakal bisa, Pren. Coba dulu. Nggak bisa gue bikin jokes-jokes yang menyerang gitu. Enggak ngejok. Langsung ngomong statement saya nggak suka sama golongan ini. Enggak, Firza punya jokes Palestina Israel aja. Nah, Jangan itu. itu ngeri tuh. Harus ada Bang Putra, kalau gue sendiri nggak lucu. Kalau ada Bang Putra ikut Bang Putra keserang dong. Itu udah dimarahin Andis gua. Ngapain bawa jokes itu keren gitu. Dimarahin Bang Andis. Iya. Firza bakal diserang. Tapi Bang Putra dimarahin juga Apa? sama Bang Andis. Enggak lah kalau Bang Putra aja. Kalau Bang Putra akhirnya orang udah ngaminin kayaknya dah. Udah kebentuk gitu. Mau dikata apa juga Bang Putra emang ya Bang Putra udah. Cek Palestina apa? Ya, masih dijual Bang ya, yang ini apa? Full body. Full body masih. Bisa dibeli. Untuk digital download. Digital download. Gue sih lebih suka digital download ya. Daripada? OTP streaming. Karena kan sekarang tuh Maksudmu Comika? Comika ya Nggak seneng Comika? bukan nggak senang. Oh ya. Jangan digiring Mas. Gua juga pembeli digital download ya. Oh iya. Ah, enggak lu nggak Beli Pas Bang. sudah kerja. Pas sudah kerja enggak. Nggak beli kan? Iya. Aku ada di kepala tapi ikutan. Aduh boleh diiyain lagi. Sebentar. Boleh diiyain lagi. Tapi dulu gua beli. Kadang kalau notas masih ada watermark. Dan gitu anjing ntar ditutup aksesnya. Oh iya. Lu cepet diomongin. Sama diomongin. Lanjut. Karena kalau misalkan beli digital download, kebanggaan. Ya. Jadi kolektor, paham nggak? Gue tuh di harddisk banyak digital download. Ada pride kayak oh aku juga ngebantu seniman ini berkarya gitu. Ada kebanggaan gitu ya. Lebih ini aja. Kayak digital download lebih oke lah. Sama bisa nonton kapanpun kita mau juga kan. Kalau butuh riset-riset gitu. Kalau Bang Popon dibeli di mana? Di link di Instagram itu ada linknya. Ntar masuknya ke WhatsApp, tinggal di WhatsApp aja tuh udah diikutin beli, ntar ada acaranya. Ada tuh. Pak Pajar beli di full body. Pak Wajar siapa? Lu beli Faisal. Full Saya beli deh. Ini apa mendengar apa fansnya Trimantra?
ahli sihir. Ahli sihir, tolong dibeli ahli sihir. Bagus, Bang. Full body bagus, Bang. Bagus, sangat bagus. Jangan dengarkan dokter-dokter itu dulu, Bang. Dilihat dulu baru Anda riset sendiri tentukan. Kalau memang Bang Popon salah ya serang Bang Popon ya, kalau menurut kalian salah Beat ya. favorit. Apa? Beat favorit gue tadi kamar mandi di Fabel. Beat favorit. Beat favoritku. Aduh, ini enggak tayang kayaknya, enggak boleh. Yang kesel Jaki. Oh, enggak itu beda itu di Popon Mandit. Enggak di full body kan? Apa? Yang kesedak. Itu for Mandy. Popon Mandit. Oh beda. dokter statement. Oh, dokter ya? Dokter sama rokok sama lagi. Iya. Iya. Kalau aku rokok karena agak personal juga Bang aku. Disuruh ngurangin aku sama cewekku kan. Oh. Kesehatan juga kan maksudnya buat ntar gini. Bang Popon mengalami hal yang sama nggak? Sama. Sebenarnya Orang nggak tahu gue nggak bisa ngerokok di rumah. Orang-orang bilang, kasian banget nih orang punya anak, punya istri, kesian anak istrinya. Nggak tahu aja, gue nggak boleh ngerokok di rumah. Gue berarti Bang Popon ngerokok di luar. Iya. Gue pernah nih, bokap gue, nggak tahu bokap gue tuh pinter banget ngobrol Jar. Ngumpul nih rame-rame, ada yang nggak ngerokok, nasihatin orang ngerokok. Bapak gue ngebela yang ngerokok. Katanya, nggak apa-apa, rokok tuh sehat, kata dia. Karena ada bakteri, ada apa gitu, yang mati karena abu rokok. Sama asapnya juga bisa ngebunuh bakteri itu. Gue lupa apa gitu. Nah makanya penyakit itu nggak pernah diderita sama perokok, katanya gitu. Nah kata dia, rokok itu bukan menimbulkan penyakit. Kata bapak gue nih, bukan kata gue, bukan menimbulkan penyakit, tapi memperparah penyakit. Rokok. Makanya ketika orang sakit nggak boleh ngerokok dulu, karena sakitnya lebih parah. Benar. Tapi kalau orang sehat merokok nggak apa-apa, Karena nggak ada sakitnya. Karena nggak ada sakitnya. Nggak ada yang diperparah. public enemy lah bapak gua kalau jadi stand up comedian bener. Sayangnya kamu lupa bagian bakteri apa yang mati itu. Itu kalau di riset kayaknya nggak juga dah. Enggak bener. Gua nggak tahu ya bener apa enggak ya, tapi bapak gua ngomong bener gitu. Karena premismu bapakmu pinter Bapak lu ngomong. juga nggak kredibel. Iya. Dan itu ya. Itu kan cuma cari alasan aja biar bisa ngerokok. Emang pengen bantah orang itu aja. Iya. Ini. Kan kita dibilang orang, ngomong perokok mah banyak banget alasannya. Jangan orang Tapi bokap gua nggak ngerokok bang. Oh nggak ngerokok. Bokap gua nggak ngerokok, ngebelain. Tapi sales rokok. Enggak juga. Enggak juga. Gua kan tinggal di Palembang sama wak gua. Iya. Wak gua punya warung. Wak gua tuh berasumsi warung tuh harus ditunggu. Supaya orang beli nggak lama nunggu langsung dilayanin selesai. Kata dia gitu. Bokap gua berasumsi udah warung tuh tinggalin aja beraktivitas yang lain. Kenapa? Karena orang kalau mau beli manggil. Benar. Iya, gitu-gitu dia sering tuh berasumsi gitu-gitu. Motor tuh nggak perlu diangetin, dipanasin kata dia. Karena panas tuh kan ningkat dikit-dikit. Jadi langsung jalan aja nggak apa-apa ya, panasnya tetap naik dikit-dikit gitu-gitu. Dia suka unpopular opinion. ahli segala bidang lah. Tipe bapak yang kalau melihat sulap, nah ini pakai tali nih. Iya, kayak kalau ada sulap Wah itu Selalu kontra. selalu kontra. tipe yang gitu. Bapak. Oposisi. Kayak model oposisi. Dia tuh orang yang kalau kaki kita kebelah nih, apa itu supaku, darah ngucur. Sama dia dilap darahnya, ditepok-tepok pakai sendal gitu. Iya. Dengan alasan apa gitu? Pasti ada alasannya. Biar nggak tetanas. Gitu-gitu. Kenapa? Biar darahnya mandek sebenarnya. Biar darahnya mandek, dipukul-pukul. Kalau itu masih ngucur terus. Kalau nggak dipukul, ini. Harus pakai sandal. Enggak, apapun yang bisa buat mukul. Gitu. Dulu gitu. Aku tahu alasanmu kenapa stand up-mu nggak berargumen. Ngapa? Abis di bapakmu. Kayak begini dah, dia punya argumen kenapa kalau orang gondrong lebih sering sakit gitu. Kenapa tuh? Karena oksigen otak tuh perlu. Kalau terlalu gondrong, Tutup. otak tuh ketutup. Jadi stres penyebab dari penyakit. Oksigen kan di sini, maksudnya kan di sini. Otak tuh juga keluar oksigen, makanya kalau kita tidur tuh nggak boleh kepala ditutupin bantal. Kayak ada sinar matahari dan sebagainya itu. Nggak ngerti kan? Kayaknya itu enggak deh, Mas. Kayaknya itu enggak deh. Bener ya? Emang logika gue aneh udah dari kecil sih kayaknya. Nah, ini kayaknya cerita bohong dah. Cerita bohong buat kamu percaya aja biar kayak bapakmu keren gitu di kamu. Ngapain gue harus bawa bapak gue langsung bilang gue aja itu. Enggak. Ya juga ya. Ya juga. Popon Mandet bisa dibeli di
Oh, Full body. Bukan, full body. Full body Full udah. body. Itu cuma bisa ditonton di comika.id. Full body bisa dibeli di IG Bang Popon. Kalau Popon Kerok. Seoul. Soul. Yang Soul. Itu judulnya juga bakal belum juga. nemu gua sampai sekarang. So, mau apa judulnya? Itu full body, lu tau nggak judulnya dirembukin rame-rame? Healing ke rame. Heeh. Ada Bang Sukron, ada situ kalau apa rame gitu. Apa ya namanya gitu-gitu. Dirimu ada di situ. Ada. Tadinya banyak tuh opsi-opsi apa aja gitu. Iya. Dirimu nawarkan opsi apa? Apa orang ada yang bilang ini popon body. Pokoknya ada poponnya ya. Dari popon body itu popon body. Karena Popon main diet, jadi Popon Itu kamu yang bilang. Enggak. Kayaknya gua sih. Gua enggak ingat pokoknya ngeringker kan Bang ya. Di kelakar itu masih. Akhirnya deal full body bikin poster. Iya. Mm-mm. Full body. Full body. Full body tuh kalau nggak salah apa dari Bang Sukron apa? Apa dari lu sendiri Bang ya? Lupa gua juga. Dari Sukron apa ya? Durasi berapa jam Bang itu di Itu video? 1:26-an ya. Ada yang lu cut enggak? Di-cut kayaknya nggak ada di-cut. Gak ada, jadi full. Full. Angkat. Tidak menyesal beli ya kan? Hmm. Karena gua kemarin penasaran sama show-nya Coki. Per day. Oh, lu beli. Gue beli. Hmm. Pas gue beli, di-cut materinya aduh. Wah, ada ini kan. Rupanya yang dikat. Di-cut. Oh. Kalau ini berarti full. diangkat ya. Angkat. Harusnya jual dua Bang. Versi cut sama angkat. Oh, iya. Di bioskop laku. Biar kayak pabrik gula ya. Box office, masuk box office. Box office. Jumbo habis itu full body. Habis itu tentang jiwa. Tentang jiwa. Dan trilogi mandek Bang berarti Bang? Atau akan membuka trilogi baru atau? Udah kayaknya. Gua Udah sekali aja trilogi. Karena kesulitannya dari trilogi adalah terkurung aja. Oh. Body aja ini gue adalah sebuah satu sisi yang sebenarnya nggak pernah gue bahas dari awal gitu, walaupun kalau yang lain kan komik-komik kadang misalnya badannya gendut, badannya kurus sudah jadi persona dari awal Iya, gitu. iya. Gue tuh jarang juga bahas-bahas soal kegendutan atau fisik gitu dari awal Ah. sehingga di trilogi ini ketika ada body terpaksa untuk bikin materi itu. Itu kadang satu sisi misalnya membuat jelas mau bahas apa, tapi satu sisi mengekang juga. Karena sudah Bahas itu. sudah terlanjur di plot Betul. trilogi. Kayaknya nanti satu-satuan aja lah. Habis itu satu-satuan. Satu-satu lagi. Tapi bakal rutin Bang. Iya, pengennya. mau ngapain lagi kalau bisa gitu. Kembali ngeband Kagak, juga. tapi kan dulu juga udah Kayak rock bubar. and roll, kayak rock and Sudah roll. bubar. Reunion, kayak rock and roll reunion. Terus lah sampai bisa 10.000 kayak Bang Bandi. Amin, amin, Amin. amin. Kayaknya mungkin sih bisa begitu. Ya, Bang Ya, Bandi mungkin. 10.000-nya kan di umurnya dia 40-an. Oh iya. 10.000 tuh berarti di 40 sekarang baru sih Bang Bandi 49 atau 48 gitu. Sumpah dah gue izin dulu bentar ya. Gue kebelet bener ini. Ya Allah. Ada. Berapa menit ya itu? Ja? Lihat. Lihat dulu. Udahin aja, udahin. Udahin aja. Oh, sejam 7. Wah, Udah, udahin aja. Ya udah karena Firza Kebelet berak. kebelet berak, kita closing ya. Judulnya podcast berak.